Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sahal, dosen di Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, Institut Teknologi 10 November, ITS, Surabaya. Baik, kita lanjutkan. Materi untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang fungsi. Pada bab fungsi ini, kita nanti akan mempelajari definisi dari fungsi, domain kodomain, image pre-image, injection, surjection, bijection, fungsi inverse, fungsi komposisi, fungsi graphing atau grafiknya, kemudian floor, Ceilings, dan faktorial serta partial function. Nah, definisi dari function ya, diketahui A dan B adalah himpunan non-empty, himpunan tidak kosong. Sebuah fungsi f dari A ke B itu dinotasikan f titik 2 A arah panah ke B, yang artinya adalah assignment dari setiap elemen A ke exactly one element pada B. Kita bisa tulis F A kecil sama dengan B. Bila B adalah unique element dari B yang ditugaskan oleh fungsi F ke elemen A dari A. Jadi B itu adalah hasil dari penugasan elemen dari A. Nah, fungsi ini juga biasa disebut pemetaan atau mapping, juga bisa disebut dengan transformation. Jadi sebagai contoh, ya, kita punya himpunan student dan himpunan grade-nya. Misalkan saja Carlota itu mempunyai grade atau nilai A. Sandip itu mempunyai nilai B. Jalen mempunyai nilai B. Kathy mempunyai nilai A. Jadi definisi dari fungsi ini yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah setiap himpunan dari A, ya, dalam hal ini adalah himpunan student, itu harus seluruhnya itu dipetakan. Jadi makna setiap itu juga bisa kita sebut semua. Jadi semua anggota dari himpunan student itu harus dipetakan. Nah, di sini sudah Carlota, Sandip, Jalen, dan Kathy itu semuanya sudah dipetakan. Sedangkan untuk himpunan B itu tidak selalu merupakan hasil dari pemetaan. Ya, nanti akan kita pelajari beberapa tipe dari hubungan antar dua himpunan ini. Nah, fungsi A dipetakan ke B juga dapat didefinisikan sebagai subset dari relasi A dengan B. Subset ini membatasi relasi di mana tidak ada dua elemen dari relasi tersebut mempunyai elemen pertama yang sama. Nah,
Khususnya fungsi f dari A ke B mengandung satu atau hanya satu pasangan order A, B untuk setiap elemen dari A. Nah, ini kita mesti biasakan dengan propositional logic dan predikat logic ya di slide pertama ya. Anda bisa pelajari sendiri. Jadi untuk semua ini seperti huruf A ya. Itu bisa kita baca for all ya. For all. Sedangkan nanti ini seperti huruf E ya. Ini bisa kita baca there exists ya. Jadi untuk semua X ya, di mana X elemen dari A, maka ada elemen Y di mana elemen Y yang merupakan anggota dari himpunan B dan pasangan order X, Y itu merupakan elemen dari F. Nah, ini adalah penjelasan dalam propositional dan predikat logic. Jadi, untuk semua A akan dipetakan dalam there exists, itu berarti artinya tidak seluruhnya, bisa beberapa. Ya, artinya dipetakan ke dalam Y, di mana Y-nya itu merupakan elemen dari B dan pasangan order atau pasangan terurut yang merupakan elemen dari F. Untuk semua X, Y1 dan Y2, di mana pasangan X, Y1 itu merupakan elemen dari fungsi F, X, Y2 juga merupakan elemen dari fungsi F. Nah, ini dioperasikan dengan N, maka Y1 pasti sama dengan Y2. Nah, ini adalah fungsi F yang memetakan A menjadi B ya. Jadi ini adalah himpunan A dipetakan menjadi himpunan B. Nah, kita bisa menyebut bahwa fungsi F memetakan A ke B atau F adalah pemetaan dari A ke B. Nah, A ini sendiri itu disebut domain, sedangkan B itu disebut kodomain. Ingat bahwa A dan B besar itu adalah himpunan, ya, di mana himpunan A dan himpunan B dia punya anggota. Nah, di sini anggotanya disebut A kecil, anggota dari himpunan A, sedangkan anggota dari himpunan B adalah B kecil. Nah, ternyata A dan B kecil ini itu juga punya sebutan tersendiri, ya. Maka kita harus hati-hati. Nah, B ini jika F A sama dengan B, ya, A kecil B kecil, B ini disebut image dari A pada fungsi F. Sedangkan A itu disebut dengan pre-image. Jadi pre-image A ini bila dijadikan sebagai
domain dari fungsi f akan menghasilkan image B. Nah, ini Anda perhatikan bahwa fungsi secara umum ya itu adalah dia menghubungkan himpunan A ke himpunan B ya, memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Tetapi secara detailnya kita juga bisa menyatakan fungsi f itu adalah pemetaan dari pre-image A ke image B, di mana pre-image A dan image B ini merupakan anggota, pre-image A ini anggota dari himpunan A dan image B-nya adalah anggota dari himpunan B. Nah, ring dari fungsi f adalah himpunan dari semua image dari poin pada A di dalam fungsi f. Nah, kita bisa menulis f dalam kurung himpunan A. Karena definisi dari himpunan itu setiap elemen pada himpunan A itu harus dipetakan. Dua fungsi disebut sama saat fungsi tersebut mempunyai domain yang sama. Jadi, domain yang sama juga kodomain yang sama, dan pemetaan setiap elemen dari domain ke elemen kodomain yang sama. Nah, itu disebut dua fungsi adalah sama. Nah, adapun representasi dari fungsi itu kita bisa menyatakan dalam pertama adalah explicit statement, misalkan saja seperti yang contoh awal tadi, student and grade, ya, itu dalam explicit statement. Yang kedua bisa dalam formula, misalkan fx sama dengan x plus 1. Nah, justru yang kita sangat familiar itu dengan representasi formula. Juga ada representasi pemrograman komputer. Java program ya that when given an integer n produce ya kita buat number Fibonacci ke n. Nah, ini bisa Anda lihat di chapter 5. Nah, itu adalah ketiga representasi fungsi. Nah, sekarang kita coba dari pemahaman tadi, definisi function, kemudian ada domain, kodomain, ya. Juga ada pre-image dan image. Nah, sekarang kita coba menjawab pertanyaan ini. F pre-image A adalah, kalau kita lihat di sini A itu dipetakan ke Z. Berarti jawabnya adalah Z. Ya. Kemudian image dari D adalah, jadi D ini akan menghasilkan image apa? Z. Ya. Kemudian pertanyaan yang lain, domain dari fungsi f apa? Domain fungsi f adalah himpunan A, ya, himpunan A. Kemudian kodomain dari himpunan F adalah himpunan B, ya. Kemudian pre-image dari Y, ya. Y ini mempunyai pre-image adalah sama dengan B. Sedangkan fungsi dari domain himpunan A sama dengan apa? Berarti semua
preimage ini ABCD ini hasilnya adalah Y dan Z. Jadi himpunan Y dan Z. X tidak masuk, ya. Kemudian yang terakhir preimage dari Z, ya. Jadi Z ini mempunyai preimage dari mana? Dari A, C, dan D. Ya, bila kita sudah memahami dari pertanyaan ini, itu berarti kita sudah paham tentang definisi fungsi, domain, kodomain, preimage, dan image. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya, jika fungsi f adalah pemetaan dari A ke B dan S adalah subset dari A, ya, maka Fs itu sama dengan Fs kecil di mana S kecilnya adalah elemen dari S. Nah, contohnya adalah seperti ini. A itu sendiri itu punya preimage A, B, C, D. Nah, di sini S adalah subset dari A. Contohnya yang pertama adalah S-nya bernilai A, B, C saja. D tidak ikut. Maka FABC hasilnya adalah apa? ABC. Hasilnya A itu Z, B itu Y, C itu Z. Hasilnya adalah YZ. Kemudian kalau FCD artinya apa? S-nya adalah subset dari A, di mana S-nya hanya C sama D saja. Nah, hasil pemetaannya adalah sama dengan Z. Nah, itu adalah pertanyaan yang terkait dengan fungsi dan himpunan, di mana kita juga bisa memainkan subset dari domain A. Nah, berikutnya kita pelajari definisi tentang injection. Definisi dari injection adalah sebuah fungsi f disebut one-to-one. Jadi one-to-one berarti dia disebut injektif. Apa itu one-to-one? Jika dan hanya jika, ya, FA sama dengan FB, yang mengimply bahwa A sama dengan B untuk semua A dan B pada domain F. Ya. Fungsi ini disebut injection. Ya. Karena kondisinya harus dipenuhi adalah one to one. Nah, yang pertama adalah kita selalu melihat setiap elemen domain A atau preimage itu harus dipetakan satu kali, ya. Semuanya harus dipetakan. Dan hasil pemetaannya ini harus satu-satu, ya. A ke Z, B ke Y, C ke X, D ke W. Hasil image-nya itu tidak ada yang sama. Ya. Maka fungsi yang seperti ini disebut injection. Jadi hasil image-nya tidak boleh ada yang sama. Yang kedua adalah surjection. Yang disebut surjection, fungsi f dari A dan B adalah hasil dari image-nya itu berada pada kodomain B, ya. Itu yang dimaksud dengan onto.
atau disebut dengan surjektif. Jika dan hanya jika untuk setiap elemen A elemen dari himpunan A, there is ada elemen B yang merupakan anggota dari kodomain B dengan FA sama dengan B. Jadi fungsi F disebut surjection jika hasil pemetaan A itu masuk pada seluruh image yang ada pada kodomain B. Tidak ada image yang tersisa, tidak ada anggota kodomain B yang tersisa. Semua anggota kodomain B itu merupakan hasil pemetaan. Berbeda dengan contoh tadi yang injection tadi, itu ada yang anggota bukan menjadi hasil pemetaan. Yang ketiga, itu adalah bijection. Yang disebut bijection adalah fungsi F yang one-to-one correspondent, atau disebut bijection. Kondisinya adalah bijection itu memenuhi keduanya, yakni one-to-one dan on-to, atau memenuhi injektif dan surjektif. Maka dia disebut bijection. Sudah bisa membedakan ya, apa definisi dari injektif, surjektif, dan bijection. Nah, ini kalau kita perhatikan semuanya itu dipetakan one to one, tetapi juga seluruh anggota kodomain B merupakan hasil atau disebut onto B. Nah, ini adalah bagaimana menunjukkan F itu one to one atau onto. Ya, misalkan saja F dipetakan dari A ke B. Nah, untuk menunjukkan F itu injektif, maka kita mesti menunjukkan jika Fx sama dengan Fy untuk XY yang sembarang, Nah, ini sembarang ini penting, jadi artinya segala kemungkinannya bisa terjadi, dari anggota himpunan A di mana X tidak sama dengan Y. Maka hasilnya X sama dengan Y berarti menunjukkan bahwa F adalah injektif. Apa tadi injektif? Injektif adalah one to one. Sedangkan untuk menunjukkan fungsi itu bukan injektif atau bukan one to one, maka kita cari elemen XY tertentu yang merupakan anggota dari himpunan A sehingga X tidak sama dengan Y dan Fx sama dengan Fy. Maka bila kita dapatkan elemen tersebut, maka F adalah tidak injektif. Nah, sedangkan untuk menunjukkan F itu surjektif atau onto, maka kita pertimbangkan elemen Y sembarang pada B dan kita cari elemen X pada A sehingga Fx sama dengan Y. Ingat bahwa surjektif itu artinya onto, berarti seluruh dari elemen B yakni Y itu nanti merupakan hasil dari pemetaan dari X.
Nah, yang terakhir untuk menunjukkan F bukan onto atau bukan subjektif, kita cari Y tertentu pada B sehingga fungsi X tidak sama dengan Y untuk semua X yang merupakan anggota A. Nah, itu adalah 4 macam untuk membuktikan apakah fungsi F itu one to one atau onto. Nah, memang agak ya abstraksi kita bermain ya. Nah, untuk lebih konkretnya kita bisa masuk ke contoh ya. Diketahui F adalah fungsi ya yang memetakan dari himpunan yang mempunyai preimage A, B, C, D ke domain yang punya image 1, 2, 3. Nah, didefinisikan dengan FA ya. Jadi A itu sama dengan 3. A dipetakan ke 3. B dipetakan ke 2. C dipetakan ke 1. D dipetakan ke 3. Apakah F itu onto function? Iya. Kenapa? Karena hasil pemetaannya itu ternyata berada pada seluruh himpunan pada kodomain. Ya. Jadi jawabnya iya, F adalah onto karena ketiga elemen pada kodomain 1, 2, 3 ini adalah hasil elemen image dari domain ABCD. Nah, jika ya, ini misalkan kita modif soalnya kodomainnya ini kita tambahkan 4 ya. Kemudian definisi fungsinya tetap seperti ini ya. Maka F itu bukan onto. Kenapa? Karena 4 masih belum menjadi hasil pemetaan. Oke? Nah, yang contoh kedua, apakah fungsi dari fx sama dengan x kuadrat dari himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan bulat itu juga onto? Jawabnya apa? Jadi domainnya itu adalah integer ya. Kodomainnya juga integer. Nah, apakah kodomainnya itu onto? Jawabnya adalah tidak. Kenapa? Karena bilangan bulat itu kan meliputi negatif, 0, dan positif ya. Nah, padahal X domain negatif ya, 0 dan positif itu selalu hasilnya kuadratnya adalah positif dan mungkin juga sama dengan 0. Jadi di kodomainnya integer yang tidak pernah merupakan hasil dari pemetaan adalah yang negatif ya. Sehingga dia tidak onto. Karena tidak ada integer yang negatif ya. Ya, saya rasa dengan contoh ini kita bisa lebih paham tentang one to one dan onto. Nah, berikutnya itu kita mempelajari tentang inverse function. Ya. Diketahui fungsi f bijection dari A ke B. Maka inverse dari f itu disimbolkan dengan f inverse ya. Kita sudah familiar, superscript min 1 adalah fungsi. Nah, karena inverse, kalau tadi f itu dari A ke B,
Kalau inverse-nya berarti dari B ke A. Itu didefinisikan sebagai F inverse Y, ya. Domainnya itu dari Y, ya. Bukan dari X, sama dengan X. Jika dan hanya jika Fx sama dengan Y. Nah, ternyata ya, tidak ada inverse kecuali F yang bijection. Kenapa? Jadi kalau bijection itu berarti apa? One to one dan on to, ya. One to one dan on to. Pertama harus one to one. Berarti apa? Di pre-image A itu hasil image-nya itu B dan tidak ada yang sama. Kemudian onto itu berarti apa? Pada kodomain B itu seluruhnya merupakan hasil pemetaan. Sehingga apabila kita lakukan inverse ya dari B ke A, maka memenuhi definisi fungsi. Kenapa? Karena tadi seluruh image ya itu merupakan hasil dari pemetaan. Sehingga kalau di inverse seluruh dari image ini jadi pre-image, jadi memenuhi definisi fungsi. Jadi semuanya bisa dipetakan. Syarat pemetaannya pun juga harus apa tadi? One to one. Ya. Nah, itulah mengapa inverse function itu hanya ada pada F yang bijection. Ya. Jadi secara umum ini F ya dari A ke B, dari B ke A itu adalah inverse-nya. Nah, ini fungsi dengan pre-image A, hasilnya adalah B. Inverse-nya adalah dari pre-image B itu menjadi ya F inverse B itu menjadi image A. Ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya mengapa inverse function itu hanya bisa pada F yang bijection. Nah, ini adalah fungsi F apa ini? Bijection ya. Jadi onto ya juga apa? One to one ya. Kita lihat hasil dari pemetaan di kodomain itu semuanya hanya satu kali. Sehingga nanti di inverse memenuhi apa? Definisi fungsi. Jadi semua domain di B itu dipetakan. Syaratnya makanya harus one to one. Tapi karena juga fungsi itu juga definisinya semua anggota domain itu harus dipetakan, maka harus memenuhi juga onto. Ya, makanya inverse function itu hanya ada pada fungsi yang bijection. Nah, pertanyaan bila diketahui ya F adalah fungsi dari ABC ke 1, 2, 3 sehingga ya A-nya dipetakan kedua ya, B-nya dipetakan ketiga, C-nya dipetakan ke 1. Apakah F itu invertible? Jika iya, apa hasil inverse-nya? Jawabnya ya invertible. Kenapa? Karena pertama hasil dari pemetaannya adalah onto. Juga apa? One to one. Nah, jadi dia
dapat di-inverse karena one to one dan juga onto, ya. Hasil inverse-nya, inverse dari 1, ya, itu adalah C, inverse dari 2 adalah A, dan inverse dari 3 adalah B. Contoh yang kedua, diketahui fungsi f, ya, itu memetakan z menjadi z. Ingat ya, di bab himpunan kita sudah mempelajari simbol-simbol dasar yang sudah digunakan untuk menjelaskan himpunan, ya. Z ini artinya apa? Himpunan integer. Jadi ada n itu natural number, itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat positif ditambah 0. Kemudian Z itu bilangan integer, juga bisa negatif, 0 dan positif. Kemudian nanti ada bilangan real, itu disimbolkan dengan R. Kemudian juga ada himpunan kompleks disimbolkan dengan C. Ya. Ini kita harus familiar. Ya, jadi ini artinya bilangan bulat dipetakan ke bilangan bulat. Such that, ya, fungsi fx sama dengan x plus 1. Apakah dapat di-inverse? Ya, jika dapat, apa inverse-nya? Ya, ternyata jawabnya dapat di-inverse. Kenapa? Karena one to one dan onto. Nah, inverse daripada fungsi tersebut adalah f inverse y sama dengan y min 1. Ya, Anda sudah familiar ya dengan inverse dari fungsi ini. Nah, sekarang contoh yang ketiga, kita punya fungsi f yang memetakan bilangan real ke bilangan real, ya. Sehingga fx sama dengan x kuadrat. Apakah invertible? Jika iya, apa inverse-nya? Jawabnya adalah tidak invertible, ya. Kenapa? Karena f ini itu tidak one to one. Mengapa tidak one to one? Contohnya adalah ketika x-nya 0, ya, hasilnya 0, sama ya. Ketika x-nya 1, hasilnya 1. Tapi kalau kita masukkan x-nya min 1, juga hasilnya 1. Ya. Sehingga itu mengekspresikan bahwa tidak one to one. Paham ya? Dan juga sebetulnya juga tidak onto. Kenapa? Hasil kuadrat ini domain negatif, hasilnya adalah kodomainnya selalu positif, sehingga dia tidak onto. Jadi dia tidak hanya tidak memenuhi one to one, tapi juga tidak memenuhi onto. Ingat, syarat inverse itu adalah fungsi yang bijection. Ya, saya rasa dengan 3 contoh ini kita bisa paham ya tentang injection, surjection, dan bijection. Nah, berikutnya kita beralih ke komposisi. Ya. Jadi permasalahannya tambah kompleks. Ya. Awalnya kita hanya memetakan satu himpunan menjadi himpunan yang baru, B, dari A ke B. Tapi di sini itu ditambahkan B dilanjutkan bisa dipetakan menjadi C. Dengan flow seperti itu, kita pun juga bisa memetakan himpunan A langsung menjadi himpunan C. Ya. Nah,
Dari A ke C inilah itu tahapannya adalah A dipetakan ke B dulu, baru hasil B ini dipetakan ke C. Inilah yang disebut dengan komposisi. Ya, jadi komposisi dari A ke C itu adalah F bundaran G, di mana G itu adalah pemetaan A ke B, F itu adalah pemetaan B ke C. Dan kita harus hati-hati karena penulisannya itu kita bacanya dari kanan. Yang diproses adalah G dulu, baru dilanjutkan di komposisi dengan F. Ya. Jadi G-nya dieksekusi dulu, hasilnya baru kita eksekusi F-nya. Nah, makanya operasi bundaran atau komposisi ini itu tidak memenuhi sifat komutatif. Makanya kita harus hati-hati. Kita tulis FOG padahal GOF, maka kita salah. Jadi FOG itu seperti itu. Bisa juga kita tulis FOGX ya. Juga bisa kita tulis domain dari F itu adalah fungsi Gx. Jadi yang kita eksekusi terlebih dahulu adalah Gx-nya, hasilnya baru kita eksekusi F-nya. Ya, jadi seperti ini. Dari A ke B itu adalah fungsi G, dari B ke C itu adalah fungsi F. Nah, bila kita komposisi, ya, komposisi artinya digabung G dengan F, itu kita hasilkan apa? A ke C, ya, A ke C. Itu adalah FOG. Nah, sekarang ya, kalau kita contohkan ya, kita balik ya, bukan FOG tapi GOF ya. Maka yang dieksekusi kan F dulu ya. F dulu ini dieksekusi. Jadi dari B menjadi C. Ya, hasilnya C ini bisa enggak kita petakan menjadi A? Enggak bisa, karena tidak ada relasinya. Ya. Jadi kita mesti hati-hati. Walaupun ada saja problem yang memungkinkan ya dari C ke A itu juga bisa dipetakan. Tapi dalam konteks saat ini itu tidak bisa dilakukan. Sehingga membuktikan bahwa operasi O yang menyatakan komposisi ini itu tidak mempunyai sifat komutatif. Ya, contohnya adalah Fx sama dengan x kuadrat dan Gx sama dengan 2x plus 1. Maka kalau FOG ya, jadi G-nya ini sebagai domain dari F ya. Terus dimasukkan di X-nya ini menjadi 2x plus 1. Sedangkan GOF ya, jadi F-nya ini X kuadrat itu dijadikan domain pada G, jadinya 2X kuadrat plus 1. Nah, ini juga hasil dari FOG dan GOF itu tidak sama. Contoh yang kedua, diketahui G adalah fungsi dari himpunan ABC to itself ya, ke dirinya sendiri ya. Jadi himpunan yang sama. Sehingga GA sama dengan B. Ya. A dipetakan ke B. Kemudian B dipetakan ke C. Kemudian C dipetakan ke A. Kemudian kita diketahui juga fungsi F adalah memetakan dari ABC ke 1, 2, 3.
Sehingga A itu dipetakan ketiga, B dipetakan kedua, C dipetakan ke 1. Nah, sekarang kita mau cari komposisi F dan G. Ya, dan apa hasil komposisinya. Nah, FOG-nya adalah GA itu hasilnya apa? B. GB itu C. GC itu A. Nah, FB, FC, FA itu hasilnya 2, 1, 3. Ya, jadi FOG itu bisa kita dapatkan ini, tetapi kalau kita balik GOF itu tidak ada definisinya. Karena dalam contoh ini tidak ada pemetaan dari C dari ini ke sini, ya, tidak ada pemetaan dari situ. Kemudian pertanyaan yang kedua, diketahui F dan G adalah fungsi dari himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan bulat juga, ya. Ya, ini didefinisikan sebagai Fx sama dengan Fx plus 3, sedangkan Gx adalah 3x plus 2. Nah, kita diminta apakah ada hasil komposisi dari F dan G, dan hasilnya komposisi seperti apa. Nah, solusinya ternyata komposisi yang mungkin antara F dan G itu bisa FOG dan bisa GOF. Sama-sama bisa dilakukan. Dan hasilnya GX itu adalah 3X plus 2, kemudian masukkan di X ini. Berarti 2 kali 3X plus 2 ditambah 3. Hasilnya 6X plus 7. Sedangkan GOF, F-nya adalah 2X plus 3. Nah, ini dimasukkan ke sini. Jadi 3 kali 2X plus 3 ditambah 2 sama dengan 6X plus 11. Nah, ini contoh di mana kombinasi komposisi FOG maupun GOF itu ada. Nah, kemudian untuk graf dari fungsi, ya. Diketahui F adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian grafik dari fungsi F, ya, adalah pasangan berurut A, B, di mana A adalah anggota A dan FA sama dengan B. Nah, ini adalah contoh grafik dari Fn sama dengan 2N plus 1. Tetapi ingat, ini pemetaannya dari Z ke Z, dari integer ke integer. Nah, ini 0, ini 1, 2, dan seterusnya, ya. Jadi saat N-nya 0, Fn-nya bernilai 1. Saat N-nya 1, Fn-nya bernilai 3. Saat N-nya 2, Fn-nya bernilai 5. Dan seterusnya, ya. Sedangkan untuk grafik dari Fx sama dengan X kuadrat, ya, dari integer to integer, saat 0 dia dipetakan 0, ya. Saat 1 dia dipetakan 1, ya. Saat min 1 juga dipetakan 1. Saat 2 dia dipetakan 4. Saat min 2 dia juga dipetakan 4. Saat 3 dipetakan 9. Saat min 3 juga dipetakan 9. Ingat bahwa fungsi kuadrat ini tidak mempunyai inverse. Kenapa? Karena tidak onto. Karena hasil atau kodominnya itu tidak pernah
ke nilai bilangan bulat negatif. Nah, kemudian ada beberapa fungsi penting. Yang pertama adalah fungsi floor, yang kedua adalah fungsi ceiling. Nah, sebetulnya fungsi ini adalah fungsi pembulatan ya. Jadi floor itu artinya kan lantai ya. Jadi Fx itu sama dengan floor dari X. Nah, ini kurungnya ini Anda perhatikan ya. Kurungnya yang ada sikunya itu ada di bawah. Artinya apa? Dia difloorkan ya, dibulatkan ke bawah. Sedangkan kalau ceiling itu kan artinya langit-langit ya. Itu berarti dibulatkan ke atas. Ya, ini juga kurungnya yang ada sikunya itu di atas, yang bawah tidak ada. Nah, contoh ya, 3,5 dia apa ini? Ceiling. Kenapa? Karena sikunya di atas. Berarti dibulatkan ke atas, yakni 4. Nah, sekarang yang negatif ya, hati-hati ya. -1,5 dibulatkan ke atas menjadi apa? -1 ya. Karena -1 itu lebih besar daripada -1,5, pembulatan ke atas. Bukan nominalnya loh ya, tapi nilai dari ya, bukan angkanya tapi nilainya ya. -1 itu lebih besar dari -1,5. Nah, ini adalah floor dari 3,5 berarti dibulatkan ke bawah, yakni 3. Tapi kalau floor dari -1,5 berarti ke bawah itu -2. Ya. Nah, ini adalah gambar grafik dari floor dan ceiling ya. Nah, ini floor. Jadi daerah sini itu hasilnya yang solid ya. Ini. Jadi dibulatkan ke bawah. Ini juga yang ceiling tapi dibulatkan ke atas. Jadi hasilnya yang solid yang sebelah kanan ya. Nah, tadi imajinasi dari yang contoh -1,5 kan ada di sini ya. Kalau di floor berarti dia kan -1,5 di sini ya. Di floor hasilnya adalah -2. Tapi kalau -1,5 di ceiling ya, -1,5 di ceiling hasilnya adalah -1. Ya, ini imajinasinya untuk yang negatif. Kalau yang positif itu sudah saya rasa tidak mengalami kesulitan ya. Nah, ini adalah tabel properti atau sifat dari fungsi floor dan ceiling. Jadi floor sama dengan n jika dan hanya jika x-nya antara n plus 1. Jadi dia hasilnya floor-nya ya. Kalau ceiling x sama dengan n itu x-nya antara n-1 sampai n. Jadi hasilnya adalah yang tertinggi. Floor dari x sama dengan n itu kalau n-nya ya antara x-1 sampai x ya. Kalau ceiling x sama dengan n ya, jika dan hanya jika n-nya antara x sampai x plus 1. Kemudian sifat yang kedua, x-1 itu pasti lebih kecil dari floor, lebih kecil sama dengan dari x, lebih kecil sama dengan dari ceiling, dan lebih kecil sama dengan x plus 1. Nah, ini sifat yang ketiga ya. Ini punya sifat seperti ini. Jadi floor dari min x itu sama dengan min dari ceiling x. Sedangkan ceiling min x sama dengan min apa? Floor x. Kemudian floor dari x plus n sama dengan floor x ditambah n. Sedangkan ceiling x plus n adalah sama dengan ceiling x plus n. Nah, ini adalah contoh pembuktian ya sifat dari fungsi floor dan ceiling tadi.
buktikan bahwa X adalah bilangan real, maka floor dari 2X sama dengan floor X ditambah dengan floor X plus setengah. Nah, jawabannya kita asumsikan bahwa X sama dengan N ini adalah bilangan bulat, ditambah E, ya. Di mana E itu adalah antara 0 sampai 1. Bisa sama dengan 0, tapi tidak boleh sama dengan 1. Ya. Paham ya? Nah, ternyata ini tekniknya itu kita bagi dua kasus. Yang pertama adalah kasusnya apabila E-nya lebih kecil setengah, ya, maka 2X itu sama dengan 2N plus 2E. Nah, floor dari 2X berarti 2N. Kenapa? Karena 2E-nya ini itu nilainya masih antara 0 sampai 1. Kenapa? Karena E-nya lebih kecil setengah. Ya. Sehingga hasilnya 2N. Sedangkan floor dari X plus setengah sama dengan N. Kenapa? Karena X plus setengah itu sama dengan N plus setengah plus E. Ya, setengah plus E itu tetap nilainya antara 0 sampai 1. Jadi, floor dari 2X tadi sama dengan 2N, floor X itu sama dengan N, floor X plus setengah sama dengan N. Yakni dijumlah sama dengan 2N. Jadi, sama. Case 1 terpenuhi. Sekarang case yang kedua, apabila E-nya lebih besar setengah. Tapi ingat ya, lebih besar setengah ini tidak boleh lebih dari 1. Paham ya? Karena E-nya itu antara 0 sampai 1. Jadi 2X itu 2N plus 2E. Ya. Atau 2N plus 1 ditambah 2E min 1. Dan floor dari 2X itu sama dengan 2N plus 1. Kenapa? Karena 2E min 1 ini itu antara 0 sampai 1, sehingga jawabnya adalah ini. Kemudian floor dari X plus setengah itu adalah N plus setengah plus E. yakni sama dengan N plus 1. Ya, ini kita modif ya. Kita modif 2E-nya itu adalah dengan apa? Dengan kita modif ininya ya. 1 dengan min 1 itu sama dengan 0 ya. Tetapi kita modif 2E min 1 itu supaya apa? Supaya 2E min 1 itu antara 0 sampai 1 sehingga hasilnya tidak sama dengan N. Atau tidak sama dengan 1 ya, maaf ya. Nah, itu gunanya modifnya seperti itu. Soalnya kalau kita berikan 2E saja, maka 2E itu bisa hasilnya 1. Ya, 1 lebih. Paham ya? Nah, ini itu tujuan modifnya seperti ini. Ini pun juga sama ya. Jadi E-nya itu kita buat E min setengah. Jadi setengah ini sama aja dengan 1 dikurangi setengah. Ya, sehingga sama dengan N plus 1. Jadi floor dari 2X itu sama dengan 2N plus 1. Floor X tambah floor X plus setengah sama dengan N plus N plus 1 sama dengan 2N plus 1. Jadi sama ya, 2N plus 1. Jadi sudah terbukti baik pada kasus pertama maupun kasus kedua. Yang berikutnya adalah fungsi faktorial, yakni dari natural number ya. Natural number itu adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya dipetakan ke integer positif, Z positif. Ya, di penulisannya kita sudah familiar, Fn sama dengan N tanda seru. Itu adalah
fungsi faktorial, yakni perkalian dari n positif integer pertama ya sampai ke n yang non negatif. Jadi formulanya adalah Fn itu 1 kali 2 sampai n. Terus juga ada definisi F0 itu adalah 0 faktorial, yakni hasilnya sama dengan 1. Nah, ini definisi ya. Mestinya kan kalau kita logika, kok gak sama dengan 0, Pak? Ya, nah, ini dalam fungsi faktorial, dia punya makna khusus, dia didefinisikan sebagai sama dengan 1. Jadi F0 itu sama dengan F1 bernilai 1, F2 sama dengan 2, F6 sama dengan 720, F20 ini sudah, wah ini sangat banyak sekali, 10 pangkat 18. Nah juga ada formula Stirling ya, n faktorial itu mendekati dengan akar 2πn dikali dengan n per e pangkat n. Jadi Fn ini mendekati Gn yang sama dengan limit dari n goes to infinity Fn dibagi Gn, yakni sama dengan 1. Nah ini yang terakhir, yakni fungsi parsial ya, tentu Anda sudah familiar, yakni suatu fungsi yang didefinisikan biasanya kita sering dalam representasi formula ya. Itu definisi partial function itu didefinisikan dalam beberapa formula. Ya, misalkan bagian negatif ya min infinity sampai 0 itu punya fungsi x misalkan, tapi yang positif itu misalkan x plus 2 ya. Itu contoh mudahnya seperti itu. Ya, jadi partial function f dari pemetaan A ke B adalah setiap elemen A yang merupakan subset dari A atau domainnya dari F itu menghasilkan unique elemen B pada B. Jadi himpunan A dan B disebut domain dan kodomain dari F secara berurutan. Kemudian F tidak didefinisikan pada elemen pada A, artinya tidak berada pada domain A saja ya. Seperti tadi domain A-nya itu bisa min infinity sampai 0, terus parsial yang berikutnya 0 sampai infinity. Contoh mudahnya seperti itu. Kemudian domain A-nya ini kita totalkan ya, kita gabungkan ya. Tapi tetap nanti kalau domain dalam formula itu biasanya mulai infinity sampai infinity, tapi ini kita parsial ya. Bisa aja misalkan min infinity sampai min 5, kemudian min 5 sampai 5, terus 5 sampai infinity, itu juga bisa. Kemudian contoh ya, fungsi f itu memetakan dari bilangan natural ke bilangan real, di mana fn sama dengan akar n. Itu adalah partial function dari integer ke real, di mana domain dari fungsi ini itu tidak ada negatif integer. Artinya f tidak didefinisikan pada negatif integer. Jadi integernya ini z itu kan min infinity sampai infinity bilangan bulat. Nah, min infinity sampai 0 itu dia tidak didefinisikan ya.
Tapi 0 sampai infinity itu didefinisikan sama dengan ini. Nah, ini juga termasuk apa? Partial function. Baik, saya rasa demikian materi fungsi yang kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, baik jasmani maupun rohani, ya. Dan selalu tetap semangat untuk belajar. Baik, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.